Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti tutorial online mata kuliah manajemen EKMA 4116 masih bersama saya tutor Inyoman Suharmita. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keenam ya di mata kuliah manajemen ini. Nah, di minggu yang keenam ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Itu yang akan kita bahas materinya tentang kewirausahaan, kemudian kreativitas dan inovasi. Ini ketiga kata ini sering kita dengar ya, sering kita dengar, kemudian kita sudah sama-sama mengetahui arti dari kewirausahaan, kemudian kreativitas dan inovasi itu sendiri. Dan ketiga hal ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kewirausahaan itu muncul karena adanya kreativitas dari seorang wirausaha, sehingga dari kreativitas, dari daya kreatifnya, daya imajinasinya, mereka atau para wirausaha itu mampu menciptakan suatu produk yang memang masih baru, masih orisinil, sehingga dikembangkan suatu produk dan produk ini dijual, sehingga yang bersangkutan itu memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga mereka bisa menghasilkan suatu produk yang mampu memenuhi semua keinginan yang ada di baik dari pelanggan maupun calon pelanggan. Kemudian inovasi, tentunya inovasi ini kita selalu berinovasi agar produk yang kita hasilkan itu berbeda dengan produk yang lain, sehingga produk kita itu memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan produk lain, seperti itu. Jadi di sesi 6 ini kita akan membahas seperti yang tadi saya sebutkan, itu mengenai materi kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Adapun pokok bahasan meliputi kewirausahaan, proses kewirausahaan, kreativitas dalam organisasi, dan inovasi dalam organisasi. Di sini pada prinsipnya wirausahawan itu merintis usaha dari kecil ya, tidak ada seorang wirausahawan itu langsung memiliki perusahaan yang besar, kecuali memang perusahaan itu adalah warisan dari orang tua ataupun warisan dari saudara yang dipercayakan kepadanya. Jadi pada umumnya seorang wirausahawan itu pasti merintis bisnisnya itu dari kecil, kemudian berproses, kemudian saking banyaknya pelanggan, dari usaha kecil itu bisa berangsur-angsur menjadi besar dengan pengembangan baik itu produk maupun modal. Kemudian di sini juga bagaimana wirausahawan itu mampu menangkap peluang ya, menangkap peluang yang ada di sekitarnya dengan menciptakan suatu produk yang mampu memenuhi sebuah kebutuhan dari orang-orang atau masyarakat yang ada di tempat tersebut. Kemudian ciri-ciri wirausaha yang bagus itu di samping pandai menangkap peluang, memiliki jiwa mengambil risiko, yaitu berani mengambil risiko. Jadi tidak selalu ya kita memiliki jiwa wirausahawan itu akan berhasil ya, tapi kita harus berani mengambil sebuah risiko. Jadi usaha itu tidak akan bisa selamanya lancar, tapi kita harus mengikuti alur prosesnya. Jadi semakin bisa kita melewati prosesnya, semakin bagus perusahaan kita, semakin bisa kita mengembangkan ide-ide inovasi untuk kedepannya bagaimana kita mampu membuat usaha kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan evaluasi, tentunya evaluasi dan pembelajaran di kesempatan kedepannya, sehingga perusahaan kita itu mampu bersaing dengan yang lain. Kemudian kreativitas individu tidak otomatis mendorong inovasi dalam organisasi. Karena itu diperlukan langkah-langkah untuk merubah kreativitas individu menjadi inovasi dalam organisasi, sehingga terbentuk
organisasi yang inovatif dan kompetitif tentunya. Kemudian di minggu yang ke-6 ini juga masih akan ada tugas diskusi dan kuis. Silakan teman-teman aktif untuk mengerjakan kuis dan diskusi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tentunya. Kemudian materi dan modul itu silakan dipelajari, dibaca-baca sehingga menambah wawasan teman-teman dalam memahami tentang materi di pertemuan minggu yang ke-6 ini tentang kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Kemudian rat dan sat silakan juga dipelajari dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan sesuaikan dengan batas waktu dalam mengumpulkan tugas sehingga semakin aktif teman-teman berdiskusi akan semakin bagus juga nilai yang teman-teman akan peroleh. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap termotivasi dalam mengikuti kegiatan tutorial online ini. Sampai ketemu minggu depan dan terima kasih.